Ishak dan Yakub boleh memberkati kita semua melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan, agar supaya nama-Mu selalu dipuji dan dibesarkan. Kiranya Engkau bertahta dalam puji-pujian juga dalam firman Tuhan yang akan dibawakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami yakin dan percaya Engkau menolong dan akan memberkati kita semua. Dan dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Menjelang 3 bulan kita baru naik lagi di mimbar ini. Karena selama ini selalu ada tamu, dan kebetulan minggu lalu ulang tahun sebenarnya kita juga waktu minggu lalu sesiap, cuma anak-anak bilang, masa mau hari jadi kok papi yang khotbah. Jadi oke, hari ini bagian saya mengangkat kisah perjalanan antara Elia dan Elisa. Kesetiaan membuat Elisa menerima berkat yang berlipat ganda. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Kita boleh bergantian membaca, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Saya mulai ayat 1. Sesudah Ahab mati. 2, bukan ayat Raja 1. 2 Raja 2. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ayat 2. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkata mereka kepadanya, sesudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan angkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 4. Pada waktu itu mendekatlah rombongan Nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan angkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. 3 kali jawaban Elisa. Ayat 4, ayat 5, ayat 6. Silakan. Lima 50 orang dari rombongan Nabi ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di sungai Yordan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu.
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Sesudah itu dipunggungnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai. Ayat terakhir, silakan bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia mengambil Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di mana Tuhan Allah Elia yang memukul air itu, lalu terbagi sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Kita sudah membaca dari ayat 1 sampai ayat 14. Ada 4 perhentian di mana mereka berdua start mulai dari Gilgal. Pada perhentian pertama, Elia suka seingat Pak Elisa. Bro, sampai sini Jo. Apa yang Elisa jawab? Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Satu hal, Elisa masih setia. Tapi biasanya yang kedua dan ketiga so ada pengaruh dan bisa tergoyah. Tapi pada perhentian yang kedua di Gilgal, pertama Gilgal, kedua Betel. Pada waktu sampai di Betel juga, Elia berkata, bro sampai sini Jo, cukup Jo. Elisa berkata lagi, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kesetiaan Elisa teruji sampai di Betel. Pada waktu mereka berjalan lagi terus sampai di Yeriko, juga Elia menawarkan, bro sampai sini juga. Kembali lagi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Terakhir di sungai Yordan, Elia berkata, bro sampai sini cukup jangan antar Pak kita sampai sini, so boleh kemana. Apa yang Elisa jawab? Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dalam perjalanan hidup saya, keluarga, mungkin yang pertama saya masih lolos, tapi kedua sudah mulai menemui halangan-halangan. Dan pada kali yang kedua dan ketiga dan keempat seterusnya, mungkin pada saat itu tanpa saya sadar mulai digerogoti oleh ketidakpercayaan dan mulai terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa sampai Elia di seberang sungai Yordan, biasanya kan Tuhan bersabda kepada Elia, pasti ada maksud Elisa selalu. Tapi sampai di seberang sungai Yordan, sebelum naik ke surga, tidak ada perkataan Allah yang menyatakan apa sih keinginannya Elisa sampai dia tetap setia ikut sampai di seberang sungai Yordan. Karena sebentar lagi Tuhan akan mengangkat Elia. Peristiwa perempuan Sunam pada waktu anaknya meninggal, datanglah dia dengan bujangnya naik keledai, datang ke Elisa. Apa yang Elisa katakan kepada bujangnya Elisa?
Tuhan tidak mengatakan, Tuhan tidak menunjukkan apa yang menjadi persoalan perempuan Sunam itu. Pada waktu itu anaknya sudah meninggal. Pertama kan dia minta anaknya, minta anak. Elisa minta pada Tuhan dan adalah anak. Tapi berikutnya anak itu meninggal. Pada saat itu Tuhan tidak bersabda kepada Elisa. Tuhan menutup apa yang jadi penglihatan Elisa. Makanya dibiarkan perempuan Sunam itu menghadap Elisa. Ternyata Elisa menghadapi kenyataan yang mana anak itu sudah meninggal. Dengan secepat Elisa juga mengikuti perempuan Sunam itu dan pergi ke rumah perempuan Sunam itu dan bangkitlah anak itu. Jadi pernyataan Tuhan yang tidak diterima Elia juga membingungkan Elia. Sampai satu waktu sesudah di seberang sungai Yordan bertanyalah Elia, Elisa, apa kenapa maksud kepada kita terus? Apa yang anak inginkan dari kita supaya boleh kita memberkati Elisa? Elisa jawab 2 bagian roh. Dan Elia cuma bilang, itu sulit, sangat sukar. Tidak semua orang bisa menghadapi seperti itu. Tapi itulah, kalau orang yang setia, siapapun dia yang setia di tempat ini, kalau dia selalu setia mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, ibadah selalu hadir, apapun yang dikatakan Tuhan selalu diikuti. Sampai satu waktu Tuhan akan bertanya, Salam ini setia sekali. Apa sih yang bermaksud tetap setia di sini? Apa terang keinginan? Kalau terangnya setia, hari ini masuk, besoknya enggak, minggu depan masuk, minggu berikutnya enggak. Pertanyaan itu makin hari makin jauh, makin lama. Tapi ketika kita setia beribadah pada Tuhan, nggak lama, apapun terang keinginan, pasti ada pertanyaan. Tuhan akan bertanya, Nana perlu apa, sob? Nana perlu kesembuhan, Nana perlu ini. Jangan takut. Kalau orang melakukan hal yang setia terhadap Tuhan, Tuhan itu bukan orang yang tidak mendengar, Tuhan itu tidak melihat. Karena Alkitab banyak menyatakan mata Tuhan tertuju kepada umat yang ada di bumi. Jadi apapun yang orang lakukan dengan setia, maka satu waktu akan ada pertanyaan seperti Elisa. Dia tanya, apa kebutuhan, apa yang mana perlu sampai ngana iko kita terus. Apa perhentian loh, nyanak gampang. Selalu dikatakan oleh Elia, sampai sini Jo bro, sampai sini Jo. Di Gilgal waktu start juga sama, Elia bilang stop Jo, sampai sini Jo. Begitu di Betel juga sama. Ini perjalanan Gilgal ke Betel ini jangan gampang, jauh. Kalau lihat peta sangat jauh. Kembali lagi, terus ke Yeriko. Elia juga berkata, bro, sampai sini Jo. So cukup kok mendadak ikut kita. Dalam pikiran Elia kemungkinan kalau nanti ada pertanyaan yang Elisa minta, kan Elia ini rektor dari beberapa, kan waktu di Yeriko murid-murid sekitar 30, begitu juga di Sungai Yordan ada 50 murid Elia yang berkata kepada Elisa. Mungkin Elia berpikiran, dia mau minta nih kita jadi rektor di situ. Tapi tidak seperti itu. Elia berpikir jauh.
dia minta 2 bagian roti. Apakah tidak dikabulkan? Oh, saya mendapati hal itu. Ternyata kesetiaan akan membuahkan berkat yang berlipat ganda. Saya tidak pernah berbicara uang, tapi soal kesetiaan harus saya sampaikan. Kenapa ada Maliaki 3 ayat 10? Kenapa ada Maliaki 3 ayat 10? Coba orang baca 10 dan 11. Apakah janji Tuhan ketika orang setia? Perpuluhan itu bukan harus, bukan wajib, tapi itu tantangan dari Tuhan sendiri. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan apa? Ujilah aku. Siapa yang bilang? Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau saya tidak membaca ini, kita juga tolong sebagai hamba Tuhan salah. Karena apa? Karena ini janji Tuhan, dan ini tantangan Tuhan terhadap orang semua yang ada di sini. Ayat 11. Apa akibatnya? Aku akan menghadik bagimu sebelalang pelahan, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan apa? Semesta. Kata siapa? Firman Tuhan. Bukan kata orang. Makanya kita berkewajiban membaca Maliaki 3 ayat 10 dan 11 ini. Ketika orang setia, ini kan bicara setia toh? Bukan bicara uang. Ini bukan masalah uang. Ini masalah kesetiaan. Ketika orang setia. Ayat 11 membuktikan, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Makanya orang sering dengar kantong berpesok. Apakah itu? Kantong berpesok. Artinya kantong yang lobang. Masuk 5 juta. Baru 1 minggu habis. Masuk 10 juta. Baru 2 minggu rata. Tapi ketika kita setia, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Ini boleh dikasih habis karena Tuhan yang jaga. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Oh, sampai hasil buah-buah pun Tuhan jaga. Tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta. Saya sedikit menyentil mengenai Abraham. Saya berbicara mengenai perpuluhan. Ini mengenai kesetiaan dan janji Tuhan. Pertanyaan saya, apakah perpuluhan itu harus dari orang pedoi yang ada orang beri perpuluhan, ataukah dari hasil? Itu pertanyaan saya. Boleh dijawab? Apakah dari hasil atau dari orang uang, misalnya jual tanah, atau apakah seperti itu? Buka ulang ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan apa? Ujilah aku. Kenapa Abraham terakhir dikatakan kaya raya? Bahkan kekayaan Abraham dengan kekayaan Lot tidak dapat ditambung oleh satu tempat lagi. Dan mereka harus berpisah. Lot
di Sodom dan Gomora, Abraham tetap di Kanaan. Karena kekayaan mereka sudah berlimpah. Saya ambil dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Pada waktu itu Abraham sudah mengalahkan Kedorlaomer. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Sekali lagi, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Pada zaman dahulu itu, seluruh hasil jarahan dari hasil peperangan akan dimiliki oleh yang menang. Lalu Abraham memberikan kepadanya apa? Baca sama-sama. 1/10 dari pertanyaan saya. Apakah Abraham diberkati dulu, menang dulu, ataukah dari uang Abraham yang ada untuk diberikan 10%? Tadi kan kita bisa baca dari awal. Ketika Abraham mengalahkan Kedorlaomer dengan 5 raja yang sudah menjarah apa yang diambil dari Sodom dan Gomora dan lain sebagainya yang mereka lewati, dan itu Abraham mengalahkan mereka semua. Akhirnya ayat yang terakhir ini, ayat 20, lalu Abraham memberi kepadanya 1/10 dari semuanya. Semuanya itu dari hasil menangnya, bukan menang lotre, mengalahkan 5 raja. Jadi ketika Tuhan juga menerima hasil dari yang Tuhan berikan kepada kita, karena kan perpuluhan ini berbicara berkat dulu, Tuhan berkati dulu. Makanya kenapa tuh derma di belakang itu, tujuan saya agar supaya orang datang itu sering ngeplok bawa pulang di rumah yang so ambil, tapi dari rumah so datang taruh di situ. Kenapa? Supaya orang memberkati dulu Tuhan. Pada waktu di sini Tuhan memberkati kita, tapi orang semua berkati dulu Pak Tuhan. Ketika orang memberkati Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan itu ya dan amin loh, bukan abal-abal atau seluruh Alkitab mengatakan masa Tuhan tertuju kepada umat yang dicintai. Jadi beberapa kali yang lalu kita pernah kita katakan, kasih dulu di situ biasa masuk. Jangan usah tunggu nanti sesudah khotbah baru dibawa. Jadi rame. Kita memang supaya tenang-tenang pada waktu firman Tuhan. Sesudah itu pulang aman-aman. Titik awal mulai di Gilgal, Yosua 4 ayat 20 ini. Yosua 4 ayat 20. Kedua-belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Apa maksud 12 batu? Ketika Tuhan keluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan 12 suku Israel, mereka sampai di Gilgal. Dan di Gilgal itulah diambil Yosua batu-batu besar dan didirikan untuk mengingatkan kesetiaan Tuhan terhadap manusia, terhadap bangsa Israel. Makanya Yosua ambil 12 batu mengingatkan penyertaan Tuhan dari Mesir sampai ke Gilgal. Ini perhentian pertama, star pertama ketika Elia dan Elisa mulai berjalan. Pada waktu di Gilgal itu kan Elia bilang sampai sini Jobrok,
Apa yang Elisa bilang? Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Demikian juga Tuhan, ketika Dia sayang bangsa Israel karena mereka adalah umatnya. Dari Mesir sampai ke Gilgal, Israel selalu menang. Bahkan orang-orang yang dilewati Israel ketakutan semuanya. Karena ada siapa? Tuhan yang Maha Kuasa menyertai bangsa Israel. Pada perhatian yang kedua, Elia juga menawarkan, bro, sampai sini Jo. Sampai di Betel. Sampai sini Jo, bro. Lagi-lagi Elisa bilang, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena apa? Karena ada maksud. Maksudnya apa? Elisa butuh dua roh Elia. Harus dia terima. Kalau di situ pada waktu di Betel, Elia sudah seolah kita bereng hijau. Ya seboleh jawab Elia. Mana dia sendiri? Nanti kita bilang batu polisi ini. Habis sudah hilang. Jangan ada berkat lagi. Tapi terus pada perhatian ketiga, Elisa masih setia. Tetap sama juga Elia menawarkan, bro sampai sini Jo. Cukup di sini Jo. Cukup di Yeriko saja. Kita dapati itu dalam Yosua 6, 10 sampai 16. Kita sudah mau baca lagi. Saya ceritakan saja. Pada waktu putaran pertama, tiap hari 6 hari itu, tiap hari 1 kali putaran. Hari kedua sama 1 putaran. Hari ketiga sama 1 putaran. Hari keempat sama 1 putaran. Hari kelima sama 1 putaran. Hari keenam sama 1 putaran. Kalau bangsa Israel seolah-olah dong, Yosua minta ampun dia, menyerah dia. Itu benteng Yeriko-nya akan rubuh. Tapi ketika hari ke-7, Yosua bilang, kelilingi 7 hari, 7 kali benteng Yeriko. Oh, dengan semangat meniup sangkakala dan trompet. 7 hari sambil bersorak-sorak. Pada waktu 7 kali mereka berputar ke Yeriko, apa yang terjadi? Tanah goyang dan gempa bumi menghancurkan tembok Yeriko. Siapa bekerja itu? Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel setia dengan Yosua. Coba kalau orang seolah-olah ada istirahat dulu, berhenti Jo, nanti Jo sambung minggu depan. Jadi kalau orang datang beribadah minggu ini, usahakan minggu depan juga datang. Usahakan minggu seterusnya juga datang. Terus dan baku-baku ini akan penuh. Dan orang semua seperti pernah saya sampaikan pada waktu beberapa tahun yang lalu. Tarere di sini itu Fortuna ada di depan sini. Kenapa? Karena Tuhan berkati. Kenapa Tuhan berkati? Karena setia. Tapi kalau yang setia adalah siapa? Om di atas ini pernah tidak setia. Tidak setia kepada istri. Tidak setia kepada anak-anak. Apa yang Tuhan buat? Krut, bangkrut. Dan DP sisa 7 bulan. Bayangkan kita 7 bulan sakit itu. Kok kita itu istri sama dengan kita. Nyak setia. Habis. Kalau tunggu-tunggu dia. Tapi itulah saya dapati seorang istri yang sangat setia. Siapa yang begitu? Tuhan. Pada peristiwa Yakub di Betel juga sama. Apakah Yakub itu orang yang bersih, orang yang setia, orangnya enggak? Tapi Tuhan yang melihat itu apa yang dilakukan
tidak melihat itu. Tuhan sama dengan orang buta. Cuma tutup begini. Walaupun Tuhan lihat, tapi sama dengan dia tutup begini. Dapat lihat, tapi ada waktu di Betel itu, malaikat naik turun tangga memberkati Yakub loh. Apakah pada saat itu Yakub so kaya? No, dia baru datang, baru mau pergi ke pamannya Laban. Baru mau pergi dia dalam perjalanan. Tuhan memperlihatkan tangga Betel itu. Tapi itulah kesetiaan Tuhan kepada orang manusia. Bayangkan Kejadian 1 ayat 1 sampai 24 kalau tidak salah, 25. Tuhan mengatakan manusia sebagai ciptaan Tuhan, serupa dengan gambar Allah. 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Tuhan memulihkan semua gambaran-gambaran manusia. Sampai hari ini saya pun begitu. Dulu saya rusak, sangat rusak, terlalu rusak. Tapi begitu Tuhan begitu setia kepada orang manusia. Tuhan begitu baik terhadap orang. Kalau dia yang setia, dia diarahkan jauh ini masuk neraka di semua, pergi semua. Dan orang semua ini tarere. Amin, haleluya, haleluya. Ini tapi kalau Tuhan yang setia, tapi Tuhan itu begitu setia. Sampai dia korbankan dirinya sendiri. Tuhan kok bercerita itu anak. Memang pada waktu peristiwa itu, anak berbicara dengan Bapa di surga. Tapi itu sebenarnya dia berbicara dengan dirinya sendiri. Tuhan sendiri yang turun, memulihkan orang yang dari dulu rusak, sangat rusak. Tapi pada waktu di kayu salib, Tuhan sendiri yang berkata, sudah selesai. Mulai dari hari itu sampai hari ini, saya pun dipulihkan. Dan ketika saya dipulihkan, Ibu G dipulihkan, semua orang dipulihkan. Dan berkat suami istri yang dipulihkan, orang membagi berkat ini untuk semua orang-orang yang punya masalah keluarga, punya masalah-masalah dengan berkat dan lain sebagainya. Orang semua akan dipulihkan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan saya dan Ibu G. Dulu kasihan kok, kenapa kita sampai begitulah kira-kira. Ibu G ini kan suara halus sekali, maka ada manuju kok. Mari itu dulu, manuju sekali. Kalau dia, waduh, kan halus sampai di dalam, sampai di ubun-ubun dia ada perasa. Iya. Mereka itu sakit hati kan, nah kita kan orangnya munafik. Dia sudah sakit hati, kita cuma tetap senyum. Cuma biasanya orangnya ada yang bisa tahu kita pe karakter dulu. Biar orang tuh bikin suka sama kita, so kata-kata segala macam itu cuma senyum-senyum. Tapi dia tahu sih di dalam itu, so mulai keropos, mulai digerogoti. Jadi istri-istri kalau boleh kasihan di rumah yang manis-manis tuh yang dia bilang jangan sampai terjadi dulu baru Tuhan tolong Tuhan, aduh coba pikirkan dulu. Jangan terjadi seperti itu dulu. Pak, masa boleh? Pak, ambil akan air bukan tambah. Sementara memasak, puji Tuhan. Pujilah Tuhanku. Oh, doa sedap sekali. Lama-lama. Dia masuk di meja makan, Pak, mari makan. Doa, lahap sekali. Betul, percaya kita. Mari jangan kalau sementara memasak. Mulai dia masuk meja, berkuhaga di meja. Nyanda asin, baik Tuhan bilang, begarang sekali.
Nah kalau udah senyum, biar bagaran dulu sadar. Ya. Perhentian yang keempat, di Sungai Yordan, Elia juga berkata, bro, boleh sini juga, sudah jangan tambah-tambah, boleh juga. Tetap Elisa setia. Apa yang dikatakan Elisa? Demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena apa? Karena Elisa belum menerima berkat. Tapi di saat yang keempat ini, Elia tidak mendengar suara Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Elisa tertutup. Elia tidak mengerti dan tidak mengetahui apa keinginan Elisa. Sampai dia harus membuktikan, Elisa, apa mengenai kemauan sebenarnya? Apa yang mengenai keinginan? Sampai dia tetap setia ikut kita. Elisa cuma jawab, 2 roh yang ada padamu berikan kepadaku. Elia cuma menjawab, aduh kasihan, susah sekali bro. Nyana gampang itu. Terlalu sulit itu. Tapi Elisa karena setia, dia tahu, dia pasti akan menerima. Ketika orang semua setia, orang pasti yakin dan percaya apapun yang menjadi keinginan. Pasti ada pertanyaan, apakah yang menjadi keinginan saudara dan saya? Apakah yang menjadi keinginan saudara dan saya hari ini? Ketika pertanyaan itu sampai di telinga saudara, sampai dalam pikiran saudara, dalam hati saudara, apakah kita akan diam saja? Nyata. Orang juga banyak kebutuhan, tapi selama ini orang tidak pernah minta sana, minta sini. Yang apalagi kalau soal akhir-akhir bulan, kalau mau SMS Pak Jemaat, jangan lupa perpuluhan. Oh siap. Itu dijauhkan Tuhan. Tuhan berbicara soal uang di tempat ini. Tapi soal kesetiaan saya perlu sampaikan. Tinggal terserah mau baking silakan, jangan mau baking. Kan perpuluhan itu bukan wajib, bukan harus kasih akhir bulan semua terima gaji 10% kasih kamar sini ya. Begitu. Jangan seperti itu. Tuhan cuma bilang, ujilah aku apabila aku tidak melimpahkan berkat. Uji itu tantangan Tuhan buat orang semua. Dua Raja 2 ayat 10 kita baca lagi. 2 Raja 2 ayat 10. 2 Raja 2 ayat 10. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, karena tidak ada penampakan, tidak ada perkataan melalui telinga, audible melalui Elia, sampai Elia sendiri berkata kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat selanjutnya membuktikan apa yang sulit kata Elia, tapi bagi Elisa, karena dia begitu setia, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang setia. Percaya kita, ketika orang setia, pertanyaan ini gampang terlewati. Ternyata akan dilalukan begitu saja. Nyata ada pertanyaan, Tuhan diam-diam nyanda. Tiap minggu ada pengkhotbah di sini yang menjelaskan apa kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apa yang engkau minta? Itu suka. Tapi kalau orang-orang yang setia, pertanyaan yang seperti itu gampang. Karena apa? Karena orang setia. Ketika orang setia, pertanyaan datang. Terima kasih Tuhan.
kirim ke kemari semua, sebanyak-banyaknya kirim ke kemari semua, sebanyak-banyaknya. Tuhan tahu apa yang orang butuhkan. Tuhan tahu apa yang orang butuhkan. Jangan orang minta keinginan, karena keinginan itu loh. Masalah saya lihat dokter sama minta, bila bawa tidak bisa, belum perawatan. Tapi ketika orang minta apa yang jadi orang kebutuhan, gampang gitu. Salah satu caranya setia. Ketika Elisa begitu setia mendampingi Elia, tidak ada yang kata yang mustahil, tidak ada hal yang tidak bisa diterima oleh Elisa pada waktu pengangkatan Elia. Kan dikatakan, kalau engkau melihat aku terangkat ke surga. Elisa juga jangan bodoh. Ketika dia melihat itu, langsung dia berkata, Bapakku, Bapakku. Artinya Elisa melihat apa yang dikatakan sulit. Elisa melihat Elia terangkat ke surga. Begitu Elia mendengar, ayat selanjutnya coba dikatakan, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriak lagi, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu dilemutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. 13. Sesudah itu dipunggutnya jubah Elia. Ketika Elisa berteriak ke Elia, Elia langsung lepas DP jubah. Kasih tinggal Pak Elisa, karena dia tahu Elisa setia dan Elisa melihat apa yang sulit. Kadang-kadang orang juga begitu. Orang sulit melihat apa yang ada di depan orang. Berkat sulit depan, tapi masih ada tirai yang menutupi. Seperti peristiwa penambang intan di Afrika. Gali. Ada saatnya dia berhenti. Seolah-olah soalnya tahan. Datang orang menggantikan dia, cuma 1 kali toki, langsung dapat berlian. Karena apa? Karena orang yang sudah berusaha bersusah payah masih tertutup oleh tirai yang menutupi mukanya. Tapi ketika dia sabar, dia setia, tetap menggali terus. So di depan. Sama dengan minggu lalu sampai pendeta Chris bilang, 1 malam dia patah di cabang. Dia takutnya berubuk, dia lepas. Padahal ada suara audible yang berkata, lepas cuy, malu. Dia ingat itu. Begitu datang cahaya, ya 10 cm ketik dari belakang. Kalau dia lepaskan begitu tidur sarap dia. Begitu juga kita, ketika orang setia dengan Tuhan. Tuhan yang akan buka-buka semua tirai yang tertutup. 1000 pintu terbuka. Ada yang berkata, pasti ada 1 pintu yang 1000 pintu tertutup. Pasti ada 1 pintu yang terbuka. Salah. 1000 pintu tertutup, Tuhan akan buka 10.000 pintu untuk orang masuk mengambil berkat itu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan Tuhan. Apapun yang orang lakukan, begitu orang setia, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan itu ya dan amin, sangat setia. Ketika saya disembuhkan, kita posting yang 2 minggu lalu kalau salah, orang komen, Ezra lagi sakit. Memang kita yang bangga-bangga, cuma kita kok ada
kesaksian semua dikatakan tadi di situ, yang mana itu semua kesaksian, tapi orang salah tangkap. Tapi itulah, ketika saya sembuh, apapun yang terjadi sampai hari ini, saya ada di mimbar ini karena berkat Tuhan, karena kesetiaan kami suami istri, kesetiaan kami melayani Tuhan. Mau datang sini, apakah orang masih mau atur-atur daerah? Tunggu dulu, bukan mau atur dulu daerah, mau pasang dulu DP Jogja. Pernah dapat seperti itu? Nih, kesetiaan yang kita lakukan adalah pada waktu semua jemaat datang, semua beres. Tinggal dulu manis. Kalau orang tidak setia, datang jemaat, tunggu sedikit ya. Oh, duduk sini aja dulu. Orang mau atur-atur ke dia. Oh, kasihan. Suara lain semua nyala, baru mau